Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah peralatan perangkat lunak. Ya, hari ini adalah pekan ke-7, artinya adalah pekan terakhir teman-teman dengan Pak Fit. Karena nanti setelah UTS atau pasca UTS, teman-teman akan bersama dengan Pak Munidian. Ya, untuk pertemuan kali ini kita ada dua hal yang akan dibahas ya. Silakan teman-teman yang koneksinya oke bisa menyalakan kamera ya, biar Pak Fit ada rekannya on cam. Oke, jadi ada dua nanti objektifnya. Pertama kita akan berbicara mengenai materi hari ini. Yang kedua kita akan berbicara mengenai UTS dan juga persiapan UTS. Termasuk nanti tugas-tugas apa yang harus teman-teman siapkan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pertama dulu. Kita akan masuk ke segmen materi ya. Oke, terima kasih Mas Bahrul, masih Mas Ibnu ya. Sekarang teman-teman yang koneksinya cukup boleh menyalakan kamera ya. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke materi Key Issues in Software Maintenance ya. Setelah kemarin kita berbicara, kita belajar mengenai standar IEEE ya, tentang proses ya perawatan perangkat lunak. Hari ini kita akan berbicara mengenai isu ya utama di dalam software maintenance ya. Oke. Nah, kembali ke map yang sudah kita bahas sejak pertemuan pertama. Teman-teman sudah belajar basic konsep ya sampai terakhir, kemudian juga sudah belajar mengenai maintenance processes ya. Kemudian hari ini kita akan berbicara mengenai key issues in software maintenance. Nanti akan dibagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama yaitu technical, kemudian management, kemudian cost and estimations, yang terakhir yaitu software maintenance measurements ya. Nah, untuk teknik for maintenance, ini ada program comprehensions, re-engineering, reverse, impact. Ini teman-teman akan pelajari setelah UTS. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Nah, karena materinya cukup padat ya, teman-teman, nanti penjelasannya memang tidak detail. Silakan teman-teman bisa mengeksplor secara mandiri terkait hal-hal yang nanti dijelaskan oleh Pak Afif. Oke. Kita akan mulai ya. Oke, cases di dalam software maintenance. It's important to understand that software maintenance provides a unique technical and management problem for software engineers. Ya, penting untuk dipahami bahwa di dalam software maintenance ya atau perawatan perangkat lunak itu mewajibkan teman-teman untuk membuat sebuah teknik yang unik dan juga manajemen problem yang berbeda-beda untuk setiap software ya. Trying to find a defect in 500 kilo line of code system that the maintainer did not develop is challenging ya for maintainers ya. Similarly, completing the software developers for resources is a constant battle. Jadi mencari defect atau kesalahan ya atau isu ya di dalam 500 kilo baris, 500.000 baris sistem itu adalah merupakan pekerjaan yang sangat menantang ya. Seperti halnya di dalam proses pengembangan di mana di sana ada constant battle ya. Ada pertentangan konstanta dan lain sebagainya. Nah, mencari defect di 500 kilo baris itu sangat sulit ya, mengingat bahwa banyak dalam implementasinya maintainers itu tidak terlibat di dalam proses pengembangan. Nah, sehingga di pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Afid sampaikan menurut paper yang kita aju bahwa seorang maintainers memang harus terlibat aktif di dalam proses pengembangan termasuk dokumentasinya. Sehingga dari kemarin kita selalu berbicara mengenai documentation ya. Nah, planning for a future release ya, while coding the next release and sending out emergency patch for the current release is also a challenge ya. Merencanakan untuk rilis ke depan, kemudian ketika coding untuk
rilis yang berikutnya atau mengirimkan ya patch yang penting di rilis yang saat ini telah berlangsung, itu adalah merupakan hal-hal yang menantang. Nah, the following discusses some of the technical and management problem relating to software evolutions and maintenance. Ya, jadi setelah ini kita akan bahas mengenai technical dan juga manajemen ya problem berhubungan dengan evolusi software dan juga maintenance. Oke, kita mulai dari segmen yang pertama, yaitu technical problem. Di technical problem kita ada 4 ya, ada limited understanding, ada testing, ada impact analysis, ada maintainability. Ya, limited understanding yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa terkadang user itu punya potensi lack of error to understand what really ya software is ya. Jadi kadang user itu gagal paham tentang bagaimana cara kerja software, kemudian komplain ke developer. Nah, hal seperti itu memang yang nanti akan menjadi masalah klasik ya di dalam dunia pengembangan. Oke, kita akan mulai limited understanding ya. Practitioners and researchers indicate that some of 40% up to 60% of the maintenance effort is devoted to understanding the software to be modified. Thus, the topic of program comprehension is one of interest to maintainers. Ya, jadi praktisi dan juga peneliti mengindikasikan bahwa tidak kurang dari 40% sampai dengan 60% dari effort yang maintenance yang dilakukan untuk menyelesaikan ketidakpahaman terhadap aplikasi ya software. Nah, comprehension is more difficult for text-based representations. It is often difficult to trace the evolutions of the software through its versions. Ya, changes are not documented, and the developer are usually not around to explain the code. Thus, maintainers have a limited understanding of the software and must learn the software on their own. Ya, ternyata limited understanding ini juga terjadi kepada maintainers. Ya. Nah, maintainers yang tidak dilibatkan di dalam proses pengembangan dan juga tidak mengikuti inversion dari aplikasinya, juga tidak ada dokumentasi yang lengkap, maka biasanya maintainer memiliki pemahaman yang terbatas dan juga harus belajar mengenai software ya atau memahami aplikasinya dengan jalannya sendiri. Nah, ini sangat menantang. Ya, sehingga nanti memang dari pengguna kadang mereka komplain ya, yang akhirnya menjadi problem report ya tentang aplikasinya. Terkadang juga ternyata kalau di paper ini ditemukan bahwa seorang maintainer yang tidak terlibat aktif di dalam proses pengembangan juga memiliki masalah yang sama, yaitu limited understanding atau pemahaman yang terbatas mengenai topik ya. Nah, ini cukup menantang ya, saya kira. Bayangkan teman-teman disuruh memperbaiki motor ya, tetapi satu jenis motor, tapi teman-teman tidak tahu seluk-beluk tentang motor itu. Atau saudara disuruh menjinakkan sebuah bom, padahal di lain sisi teman-teman tidak memahami bagaimana bom itu bekerja. Sehingga boleh jadi teman-teman memotong satu kabel, bukannya menghentikan bom, malah memicu bomnya meledak ya. Nah, ini cukup menantang ya. Kemudian testing ya. The cost of repeating full testing on the major pieces of the software can be significant in terms of time and money. Ya. Jadi biaya untuk mengulang ya sebuah testing secara keseluruhan pada sebuah potongan yang besar dari software dapat secara signifikan menghabiskan uang dan juga waktu. Ya, pada dua hal ini yang sangat penting kalau dari sisi bisnis ya.
bahwa money dan juga time itu adalah dua aspek yang harus ditekan kedua-duanya, ya. Regression testing, the selective retesting of the system or components to verify the modifications have not caused ununited effects, is important to maintenance, ya. Regression testing, ya, yang melakukan seleksi, ya, tentang hal-hal yang perlu di retesting di dalam sistem atau di dalam sebuah komponen untuk memverifikasi bahwa modifikasinya tidak menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Nah, ini menjadi hal yang sangat important untuk yang penting bagi proses maintenance. Nah, alih-alih teman-teman melakukan maintenance secara keseluruhan, teman-teman ternyata disarankan untuk melakukan regression testing. Artinya hanya mentes aspek-aspek yang dirasa perlu dites. Selain itu berarti sudah dianggap oke. Ya. Research effort into areas such as slicings look at the topic, ya. Finding time to test is often difficult, ya. Capture 5 of the guide to the Swapbook provide detail of testing. Teman-teman nanti bisa membaca secara mandiri di bab 5, ya, di Swapbook, ya. Oke. Kemudian impact analysis. The software and the organization must both undergo impacts, ya, analysis. Critical skills, documentations, and processes are needed for this area. Ya, impact analysis is necessary for this abandonment, ya. Software design for maintainability facility impact analysis, ya. Software dan juga organisasi keduanya harus undergo, ya. Jadi memang melakukan analisis impact, ya, baik itu secara undergo, ya. Nah, critical skill, kemudian dokumentasi, kemampuan dokumentasi dan juga proses itu dibutuhkan di dalam segmen impact analysis, ya. Nah, impact analysis ini penting untuk melihat potensi, ya, bahaya yang bisa muncul. Kemudian software didesain untuk berada di dalam fasilitas maintainability, ya, impact analysis. Oke, selanjutnya kita masuk apa itu maintainability. The IEEE Computer Society, ya, IEEE 610-12 define maintainability as the ease with which software can be maintained, ya, enhanced, ya, adapted or corrected to satisfy specific requirement, ya. Jadi maintainability adalah sebuah hal, ya, yang software di mana kondisi itu bisa menggunakan software dapat di-maintenance, dapat digabungkan, dapat diadaptasi atau dapat diperbaiki untuk memenuhi certified specific, ya. Jadi certified specific requirement adalah kebutuhan, ya, kebutuhan yang spesifik berdasarkan dengan perspektif user, ya. Jadi user misalnya pengen kecepatan, ya maka certify-nya adalah kecepatan. ISO or IEC defines maintainability as one of the quality characteristic, ya. Maintainability feature must be incorporated into the software development effort to reduce life cycle costs. If this is done, the quality of the evolutions and maintenance of the goods can be improved, ya. ISO atau juga IEC mendefinisikan maintainability sebagai salah satu bagian dari karakteristik kualitas, ya. Maintainability fiturnya harus bisa disatukan, ya, di dalam sebuah organisasi yang jelas, ya, di dalam software, pengembangan software untuk menekan, ya, life cycle cost, ya. Jadi karena ISO menganggap bahwa maintainability itu adalah sebuah bagian karakteristik aplikasi yang punya kualitas, tentu aplikasi yang punya kualitas dia akan menekan life cycle cost, ya.
Nah, maintainability is often a problem in maintenance because maintainability is not incorporated into the software development processes. Documentation is lacking and the program's compression is difficult. Ya, maintainability terkadang menjadi masalah di dalam proses maintenance dikarenakan maintainability tidak disatukan di dalam proses pengembangan aplikasi. Ya, kemudian adanya dokumentasi yang tidak lengkap dan juga ada pengecilan software ya, pemempatan software ya. Nah, maintainability can be achieved by including it in requirement design and construction ya. Chapter 2, 3, and 4 provide detail of this topic. Maintainability can be enhanced by defining coding standards, documentation standard, and standard test tools in the software development parts of the lifecycle. Jadi, maintainability dapat diperoleh ya, di enhance ya, dengan mendefinisikan ya standar coding, ya, standar dokumentasi, standar test tool ya, standar ya. Jadi kalau semuanya ada standarnya, berarti aplikasi itu juga bisa sebagai punya maintainability yang bagus ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kotak kedua ya, kita masuk ke manajemen. Di dalamnya ada alignment with the organization issues, kemudian ada staffing, ada processes issues, ada organization aspect of maintenance. Di sini ada the maintenance, the outsourcing, dan kemudian ada organization structure. Oke, kita mulai dari alignment with the organization issues. Dorfman and Tayers relate the return of investment or ROI is not clear which maintenance. Thus, there is a constant struggle to obtain resources. Oke. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dorfman dan juga Taylor menemukan bahwa ROI tidak begitu jelas terlihat di dalam maintenance. Itu mengakibatkan cukup sulit untuk membuat konstanta untuk obtain resources untuk menentukan resourcesnya seperti apa. Kemudian staffing, maintenance personnel often are viewed as second-class citizens and moral sufferers. Maintenance is not viewed as the glamorous work. DECLAVA provides a list of staffing-related problem based on the survey data. Jadi maintenance personal itu kadang dianggap sebagai orang kedua atau yang tidak dianggap sebagai tim inti. Kemudian and moral suffer menderita secara moral maintenance tidak dilihat sebagai sebuah pekerjaan yang penting Nah, penelitian dari DECLAVA menghasilkan list of staffing yang berkaitan dengan problem base dan juga survei data. Ini jadi seperti itu maintenance itu penting, tetapi dalam prakteknya kadang bagian ini dianggap menjadi hal yang tidak penting. Nah, maintenance requires several activities that are not found in the software development. Example, help desk support. This present challenge to management. Di dalam maintenance requires yang dibutuhkan dalam maintenance, beberapa aktivitas tidak ditemukan di dalam pengembangan software seperti help desk support Nah, ini cukup menantang bagi manajemen. Kemudian organization aspect of maintenance. The teams that develop the software is not always used to maintain the software once it is operational. A maintainer must be identified and there are several options as discussed below. Sebuah tim yang bekerja untuk mengembangkan sebuah software tidak harus
menggunakan atau tidak harus membuat apa namanya, just to maintain the system when is operational, ya. Apa namanya ini maksudnya? Aduh, jadi teman-teman artikan ya. Nah, tetapi maintainer harus mengidentifikasi dan juga membuat beberapa option yang akan kita diskusikan di bawah. Apa itu optionnya? Yang pertama yaitu the maintainer. Often, a specific team or maintainer is employed to ensure that the system runs properly and evolve to satisfy challenges need of the users. Ya, terkadang beberapa tim atau maintainer dipekerjakan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dan juga telah dapat memenuhi kepuasan yang dibutuhkan dari user. There are many pros and cons to having the original developer or a separated team maintain the software. Ya. The decision should be made on the case by case basis. Ya. Di sini banyak sekali pro dan juga kontra terhadap original developer atau kepada tim yang terpisah, ya, tim maintenance yang terpisah untuk software. Oke, kemudian outsourcing. Outsourcing of the maintenance is become a major industry. Large corporations are outsourcing entire operations, including software and maintenance. Ya, ini teman-teman kalau mau tahu, kalau teman-teman kerja di BUMN, maka di BUMN itu pakai pendekatan yang kurang lebih sama dengan industri besar, ya. Misalnya di dalam BUMN atau di industri, saya dulu di Panasonic Lighting Indonesia, ya. Di sana ada kerusakan server, maka kita tidak boleh mengerjakan sendiri, tetapi kita harus memanggil pihak ketiga, ya. Jadi outsource, ya. Itu pihak ketiga, provider, maka mereka yang melakukan maintenance. Nah, sedang kita hanya menunggu saja. Ya, bahkan di beberapa perusahaan untuk perencanaan keuangan dan sebagainya mereka bisa manggil konsultan atau outsource, ya, orang dari luar untuk menyiapkan dokumen mereka. More often outsourcing is done for the peripheral software as companies are unwilling to release the software use its core businesses. Ya, kadang banyak ditemukan bahwa outsourcing itu digunakan untuk peripheral software sebagai sebuah company yang dia merilis sebuah software yang tidak menjadi core bisnisnya, atau misalnya kita biasa sebut sebagai anak perusahaan, ya. Kalau dulu di Garuda sempat populer namanya CV apa itu, Mas? Yang dulu di Garuda itu sempat ramai, Ari Askara itu yang pengembangan itu. Nanti teman-teman bisa cari, ya. Ya, saya lupa juga, maklum ya, sudah berumur, ya. Okay, one of the major challenge is for the outsourced maintenance company to determine the scope of the effort, ya. Outsourcing companies typically spend a number of months assessing the software before each will accept a contract, ya. Another challenge is the transition of the software to outsourced company. Nah, salah satu dari tantangan yang besar di dalam konteks outsourcing adalah mendeterminasikan scope, ya, dan juga effort, ya. Sebuah outsourcing company biasanya membutuhkan beberapa bulan untuk mengakses, ya, software sebelum dia menyetujui kontraknya. Nah, tantangan yang lain adalah transisi dari software kepada outsource company. Nah, ini juga menjadi tantangan karena jelas pengembangnya berbeda. Based on the fact that are almost as many organizational structures as there are software maintenance organization, and organizational structure for maintenance is best developed on case by case basis. Ya, berdasarkan kenyataan bahwa banyak, ya, dari struktur organisasi yang di dalamnya ada software maintenance organizations yang
sebuah organisasi terstruktur yang digunakan untuk maintenance, di mana dia diisi dengan programmer ya, developer yang bagus, dan juga menggunakan basis case by case, artinya problem report by problem report ya. What is important in the delegation or designations of the maintenance responsibility group, regardless of the organizational structures, as with other effort, maintenance will only be successful with the full management support ya. Apa yang penting dalam konsep delegasi atau arrangement ya, rearrangement untuk sebagai maintenance responsibility kepada sebuah grup ya, atau juga melampaui organizational structures dengan effort yang lain, maintenance dengan kata lain ya. Jadi sederhananya bahwa maintenance itu tidak bisa hanya dengan begitu ya, tapi maintenance itu bisa menjadi sukses jika mendapatkan support yang penuh dari seluruh manajemen, bukan hanya parsial. Oke. Kemudian kita masuk ke segmen berikutnya, itu maintenance cost and maintenance cost estimations. Ya. Software engineers must understand the different categories of the maintenance ya. Preferably discussed in order to address the cost of the maintenance for planning purposes. Estimating cost is important aspect of the software maintenance ya. Seorang software engineer harus memahami bahwa ada beberapa kategori yang berbeda dari proses maintenance ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, dalam rangka untuk memahami atau membuat ya, atau menghitung cost atau nilai dari maintenance ya, untuk planning purpose ya, kemudian untuk mengestimasi nilai atau biaya, itu adalah merupakan hal yang sangat penting di dalam software maintenance. Kalau lagi-lagi kita ngomong industri, maka yang paling penting di industri adalah penekanan biaya dan sebagainya. Maka di sini akan kita bahas mengenai apa itu cost atau apa itu cost estimation, apa itu parametric model, dan yang terakhir itu experience. Cost ya. Maintenance consumers is a major share of life cycle costs. Understanding the categories of maintenance help to understand why maintenance is so costly. Ya. Jadi consumer atau pengguna dari maintenance itu maintenance ya, plus maintenance mengkonsumsi banyak dari life cycle cost ya. Memahami mengenai kategori dari maintenance akan membantu untuk memahami kenapa maintenance itu sangat mahal ya. Also understanding the factor that influence the maintainability of the system can help to contain costs. Flickers ya, address some of the technical and non-technical factor affecting maintenance ya. Nah, selain itu memahami mengenai faktor yang dapat mempengaruhi maintainability dari sebuah sistem dapat membantu untuk untuk mempresisikan ya nilai yang dibutuhkan. Nah, menurut penelitian dari Flickr, pengalamatan dari beberapa technical dan juga non-technical factor itu berdampak kepada maintenance. Oke, selanjutnya cost estimations. Maintenance cost estimates are affected by many technical and non-technical factors ya, primarily approach to cost estimating including of the parametric model and experience. Most often a combination of this is used to estimate cost ya. Nah, maintenance cost itu diestimasi dengan melihat efek dari banyak hal ya, yaitu technical dan juga non-technical faktor ya. Umumnya atau yang primary pendekatannya adalah menghitung estimasi dengan memasukkan beberapa
parametric model dan juga pengalaman, ya, atau heuristic. Most often biasanya mengkombinasikan antara keduanya untuk mengestimasi cost. Ya. Kemudian parametric model. One of the work in the area of parametric model for estimating was performed by Bohem. Ya. Tsutomu delivered from constructive cost model, put the software life cycle and the quantitative life cycle relationship into the hierarchy of the software cost estimation model. Ya, Tsutomu menempatkan software life cycle dan juga quantitative life cycle relationship menjadi sebuah hierarchy dari software cost estimation model. Of significance is that data from past project is needed in order to use the models. Yeah. Jones discusses all aspects of estimating cost including function point and provide a detailed chapter on the maintenance estimations. Ya. Dan teman-teman bisa belajar lebih detail di dalam bab 8 di Swaybook. Experience. Yeah. Experience should be used to augment data from parametric model, sound judgment, reasons, work breakdown structure, educated guesses, and use of the empirical or historical data are several approach. Ya, experience atau pengalaman harus digunakan untuk memahami data dari parametric model. Ya, harus di judgment, kemudian harus ada alasannya, kemudian harus ada breakdown dari kegiatannya. Ya, kemudian educated guesses, empirical or historical data serve several approach. Ya, clearly the best approach to maintenance estimation is to use empirical data and experience. That data should be provided as the result of the measurement program. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ini ya empirical data ya and experience menjadi hal yang penting ya. In practice, cost estimation relies much more on experience than parametric model. The Software Engineering Institute has conducted research into the performing cost estimation based on the historical data. Jadi, secara praktis lebih banyak pada pengalaman ya dibanding parametric model. Software maintenance measurement. Software lifecycle costs are growing and strategy for maintenance is needed. Software measurements need to be a part of the strategy. Grundy and Caswell discussed establishing a corporate-wide software measurements program. The Practical Software and the System Measurement or PSM project describe and issue different measurement processes. Ya, teman-teman bisa lihat di psmsc.com. Selanjutnya software maintenance measurements ya. Software measurements are vital for software processes improvement, but the process must be measurable. Additional discussions of the measurements is contained in the chapter 8 and 11 of the guide to the Swaybook. Ya. Kemudian specific measures ya. There are software measures that are common to all effort, and the Software Engineering Institute or CIE identified this as size, effort, schedule, and quality. Those are good starting point for the maintainers. Ya, bahwa CIE telah mengidentifikasi beberapa jenisnya ada size, effort, schedule, and quality. Tracking and group software measure into areas of the size, complexity, quality, maintainability, dan cost estimations. Ya. Nah, documentation regarding specific software measurement to use in maintenance is not often published. Ya, typically generic software engineering measures are used, and the maintainers determine which one are appropriate for their organization. Oke, ini beberapa contohnya specific measurement. Ada software sizes, ada software staffing, ada maintenance request number of status, software enhancement number of status,
Computer Resource Utilizations, Fault Destiny Software Volatility, ada Discrepancy Report Open Duration, ada Break or Fix Ratio, Software Reliability, Design Complexity, Fault Type Distribution, Less Specific Measurements. Ya teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, untuk materi UTS nanti adalah dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Kemudian nanti akan ada tugas. Tugasnya akan Pak Fit sampaikan di dalam e-learning mulai esok hari. Pengerjaannya adalah esok hari sampai nanti nanti detailnya ada di e-learning ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena Pak Fit setelah ini ada kegiatan, sehingga teman-teman nanti bisa belajar lagi. Kalau tadi kurang tidak mengikuti secara penuh, nanti video ini juga akan Pak Fit unggah di dalam laman YouTube Pak Fit. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di UTS dan tugas ya di paruh pertama ini. Mohon maaf Pak Hafid tidak bisa terlalu lama karena setelah ini Pak Hafid ada kelas ya. Lagi pula juga teman-teman ini sebenarnya bergabung hanya 24 orang ya. Semoga yang lain nanti bisa mengikuti ya secara asinkronos melalui laman YouTube yang nanti Pak Hafid akan sampaikan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri ya perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.